Jangan pernah menganggap ustadz sebagai manusia pilihan Tuhan. Di zaman ini, ustadz adalah pekerjaan yang dipilih manusia. Derajatnya sama dengan tukang sapu. Yang membedakannya adalah akhlaknya. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya berbicara jujur dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Islam tidak pernah berdiri di atas pengkultusan manusia. Islam berdiri di atas akhlak, kejujuran, dan keteladanan. Maka mari kita luruskan satu hal penting. Derajat kita sama sebagai manusia. Habib, Ustadz, Kiai, Buya, santri, ajengan, apalagi sebutannya, santri, guru, petani, tukang sapu, satpam, sama-sama hamba Allah. Yang membedakan bukanlah mimbar, bukan sorban, bukan gelar, tetapi akhlak dan takwa. Saya sudah lama risau, bukan risau pada Islam, tapi risau kepada sebagian orang yang membawa Islam. Izinkan saya berbicara tenang, jujur, dan bertanggung jawab. Hari ini, masalah terbesar umat bukan kurang iman, tetapi ketinggalan kesadaran intelektual. Kita terlalu lama hidup dalam anggapan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, bahwa Ustadz adalah manusia pilihan, manusia istimewa, manusia yang otomatis derajatnya lebih tinggi dari kita. Itu adalah anggapan yang amat sangat keliru. Mari kita luruskan dari awal. Ustadz adalah manusia biasa, bukan makhluk suci, bukan manusia setengah malaikat, bukan pula pentara Tuhan. Di zaman sekarang, ustadz pada kenyataannya adalah pekerjaan yang dipilih seseorang untuk melanjutkan kehidupannya. Itu fakta sosial, bukan penghinaan. Sebagaimana ada orang yang memilih petani, buruh, pedagang, tukang sapu, ada pula yang memilih menjadi penceramah, guru ngaji, ustadz, guru silat, guru spiritual. Maka secara derajat manusia, pekerjaan sebagai ustadz dan pekerjaan sebagai tukang sapu sama nilainya, tidak lebih, tidak kurang. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah bukan profesinya, bukan pakaiannya, bukan mimbar atau sapunya, tapi akhlak dan ketakwaannya. Ini ajaran Islam, bukan pendapat saya. Masalah muncul ketika masyarakat mengangkat ustadz terlalu tinggi, menempatkan mereka di atas kritik, membela apapun yang mereka lakukan, membenarkan kesalahan dengan berdalih beliau ustadz. Dan disinilah masyarakat mulai kehilangan akal sehatnya. Karena pengkultusan itu terlalu berbahaya. Ketika seseorang dikultuskan, ayat bisa dipakai untuk membenarkan kepentingan. Agama bisa dipakai untuk politik yang tidak adil. Jamaah bisa dimanfaatkan dengan iming-iming pahala, dan kesalahan bisa disembunyikan dengan sorban. Dan ini sudah terjadi bukan 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, sudah banyak kali. Itu sebabnya saya dari dulu risau. Dan saya katakan dengan tegas dan adil, lebih mulia tukang sapu yang jujur daripada ustadz yang memanipulasi agama. Lebih tinggi derajat buruh yang lurus daripada penceramah yang berbohong di mimbar. Karena Islam memuliakan nilai, bukan gelar. Rasulullah SAW sendiri menolak dikultuskan. Beliau sederhana, beliau terbuka pada kritik, beliau tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menutup mata demi figur. Maka jika hari ini ada ustadz anti kritik, menganggap dirinya paling benar, memperkaya diri dari mimbar, memainkan emosi jamaah demi surga dan pahala, itu bukan tauladan Rasulullah. Maka
kritik ini bukanlah kebencian kepada ustadz. Ini peringatan bagi umat agar dewasa berpikir. Hormati ilmu tanpa menyembah manusianya. Hargai dan muliakan ustadz yang berakhlak. Dan jangan takut mengkritik yang menyimpang. Karena agama tidak runtuh oleh kritik. Agama runtuh oleh kebodohan yang dipelihara. Dan ustadz yang memberi kebodohan kepada masyarakat awam. Mari kita bangun umat yang berpikir, mari kita bangun umat yang beriman dan berpikir, tapi tidak taklid buta, hormat, tapi tidak mengkultuskan. Karena Islam itu besar karena keteladanan, bukan karena status pekerjaan. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Hormati ilmu, jangan memuja insan. Kultus yang dipeliharalah penyebab runtuhnya iman. Ustadz dan buruh sama di mata Tuhan, akhlak penentu, bukan mimbar atau sapuan jalan. Jika agama dijaga dengan akal yang bersih, maka Islam tegak tanpa perlu disembah oleh manusia. Saya Beni Budaya.